Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah pemimpin teladan, melayani dengan kepala, tangan dan hati. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35 yang berbunyi sebagai berikut. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Demikian bacaan Alkitab hari ini. Haleluya! Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul 20 ayat 35 adalah sebuah ayat singkat namun mendalam yang merangkum esensi ajaran Kristen. Bunyinya, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ayat ini diucapkan oleh Rasul Paulus dan berfungsi sebagai prinsip panduan bagi umat Kristiani yang menekankan pentingnya sikap tidak mementingkan diri sendiri dan mengutamakan kemurahan hati. Dalam konteks Alkitab yang lebih luas, Kisah Para Rasul 20 ayat 35 muncul dalam sebuah bagian di mana Paulus mengucapkan selamat tinggal kepada para penatua di Efesus. Dia merenungkan kehidupannya sendiri yang ditandai dengan kerja keras dan dedikasi untuk membagikan pesan Yesus Kristus. Kata-kata Paulus menekankan gagasan bahwa kebahagiaan dan kepuasan sejati datang bukan dari mengumpulkan kekayaan atau harta benda, melainkan dari memberi kepada orang lain. Narasi Kisah Para Rasul 20 ayat 35 mudah dimengerti dan relevan secara universal. Ini mengajarkan bahwa kemurahan hati adalah sumber berkat rohani dan kepuasan pribadi. Dengan memilih untuk memberi, baik berupa sumber daya materi, waktu, atau dukungan moral yang bersifat emosional, individu dapat merasakan kebahagiaan dan pencapaian tujuan yang mendalam. Ayat ini adalah seruan untuk memprioritaskan kebutuhan orang lain, yang mencerminkan prinsip dasar Kristen, yaitu mengasihi sesama seperti diri sendiri. Hal ini mengingatkan umat Kristiani bahwa mereka dipanggil untuk menjadi instrumen kebaikan dan kasih sayang di dunia yang seringkali menghargai akumulasi dan kepentingan pribadi. Kisah Para Rasul 20 ayat 35 mempunyai dampak yang bertahan lama terhadap iman Kristen dan berfungsi sebagai pengingat bahwa kekayaan sejati dalam hidup tidak diukur dari apa yang kita terima, tetapi dari apa yang kita berikan. Hal ini mendorong pola pikir, atau cara berpikir, untuk tidak mementingkan diri sendiri, tapi mengutamakan pelayanan, dan menonjolkan kemurahan hati yang melampaui batas-batas agama, dan dapat menginspirasi individu dari berbagai latar belakang, untuk menjalani kehidupan yang ditandai dengan kasih sayang dan empati. Kesimpulannya, Kisah Para Rasul 20 ayat 35 adalah sebuah ayat sederhana namun kuat yang merangkum inti ajaran Kristen. Ini menyoroti gagasan bahwa memberi kepada orang lain adalah jalan menuju kebahagiaan dan kepuasan sejati. Hal ini mendorong kita untuk menikmati sukacita karena tidak mementingkan diri sendiri dan melihat dunia melalui kacamata kasih sayang dan pelayanan kasih. Pesan ini tidak hanya terbatas pada iman Kristiani, namun berfungsi sebagai panggilan universal untuk menjalani kehidupan yang penuh kemurahan hati dan cinta kasih demi kepentingan semua orang. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Di tengah dunia yang haus akan kepemimpinan sejati dan pelayanan tanpa pamrih, Kisah Para Rasul 20 ayat 35 berbicara kepada kita dengan hikmat yang tak lekang oleh waktu. Ayat tersebut menyatakan, lebih berbahagia memberi daripada menerima,
adalah sebuah pesan yang sangat penting dalam konteks saat ini, di mana kepemimpinan sangat membutuhkan pembaharuan dan transformasi. Di dunia yang seringkali dicirikan oleh kepentingan pribadi dan keuntungan pribadi, pesan Tuhan dalam Kisah Para Rasul 20, ayat 35, adalah sebuah cahaya penuntun bagi kehidupan yang rukun dan sejahtera. Hal ini menggarisbawahi konsep kepemimpinan dengan memberi contoh, di mana para pemimpin dipanggil untuk menjadi panutan, menunjukkan bahwa kehebatan sejati tidak diukur dari apa yang kita kumpulkan untuk diri kita sendiri, namun dari apa yang kita berikan kepada orang lain. Kepemimpinan, dalam konteks ini, bukan sekedar jabatan atau gelar, tapi merupakan tanggung jawab kita untuk melayani dengan kepala yang berpikir, tangan yang bekerja dan memberi, serta hati yang mengasihi. Menggunakan kepala, berarti menggunakan kecerdasan dan keterampilan kita, untuk membuat keputusan yang etis dan terinformasi, serta menciptakan perubahan-perubahan positif. Menggunakan tangan, berarti, kita bekerja dengan tekun dan tanpa kenal lelah, demi kemajuan komunitas kita, dan dunia di mana kita melayani. Namun yang paling penting, kita melayani dengan hati kita, memberikan contoh belas kasih dan empati dalam tindakan kita. Pesan Tuhan dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35, memperkuat iman kita, dengan mengingatkan kita, bahwa kepemimpinan adalah tugas suci, sebuah panggilan untuk membuat perbedaan, dengan mewujudkan sikap tidak mementingkan diri sendiri, karena didasarkan pada kasih. Saat kita memandang para pemimpin kita, baik di gereja, di bidang politik, atau berbagai bidang lainnya, kita dipanggil untuk mencari mereka, yang tidak hanya memimpin dengan kepala dan tangan, tetapi juga dengan hati, yang mencerminkan kepemimpinan penuh belas kasih, yang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Sebagai orang Kristen, inilah yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita harus menerapkan prinsip kemurahan hati, yaitu lebih baik memberi daripada menerima, membagi berkat kita kepada orang lain, dengan hati yang tidak mementingkan diri sendiri. Kita harus memimpin dengan memberikan contoh, yaitu menggunakan kepala yang cerdas, tangan yang terampil, dan hati kita yang berbelas kasih, untuk melayani dan menginspirasi orang lain. Kita harus mengusahakan keselarasan antara ambisi pribadi kita dan kepedulian kita terhadap kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Kita harus mengutamakan kepemimpinan holistik dengan mentransformasi komunitas dan mengatasi masalah sosial dengan kecerdasan, ketekunan, dan empati kita. Kita harus mempraktekkan perintah untuk mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri, meningkatkan persatuan dan saling pengertian. Kita harus meneladani kasih Kristus, meniru ajaran Kristus tentang kasih sayang, pengampunan, dan kerendahan hati dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus memperkuat iman kita melalui doa, mencari bimbingan, dan menemukan kekuatan dalam firman Tuhan. Kita harus menjadi mentor yang membimbing generasi berikutnya untuk melanjutkan warisan kepemimpinan dan pelayanan tanpa pamrih. Kesimpulannya, Kisah Para Rasul 20 ayat 35 menyampaikan pesan yang sangat relevan dengan dunia kita saat ini. Hal ini menggarisbawahi perlunya pemimpin yang mampu memimpin dengan memberi contoh, melayani dengan kepala yang cerdas, tangan yang terampil, dan hati yang penuh welas asih. Dengan melakukan hal ini, kita telah menghormati Tuhan dan memperkuat iman kita dengan berupaya menciptakan dunia yang dibimbing oleh cinta kasih dan yang tidak mementingkan diri sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas hikmat abadi yang terdapat dalam firman Tuhan hari ini.
Semoga kami mampu menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan kami sebagai umat Kristiani, memimpin dengan kasih dan melayani dengan kasih sayang, kecerdasan, dan dedikasi. Bantu kami menyeimbangkan ambisi dan sikap tidak mementingkan diri sendiri, serta menjadi mercusuar kepemimpinan yang holistik. Semoga kami menghidupi ajaran-ajaran-Mu, menjadi teladan kasih Kristus, dan memupuk iman orang-orang di sekitar kami. Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menjadi pemimpin sejati dengan memberikan teladan, menginspirasi orang lain, untuk mengikuti jalan-Mu. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.